Di otak kita ya berpikir gitu loh, sebagai laki-laki tuh berpikir, laki-laki tuh pemimpin. Halo, assalamualaikum guys. Di video kali ini aku mau membahas tentang seorang ayah yang udah tega mencabuli anaknya sendiri. Ini tuh terjadi di Kecamatan Kuala Langkat, Sumatera Utara. Jadi saya dapat informasinya ini dari berita Kota Medan. Di situ terlihat bahwasannya ada bapak-bapak ini itu sedang dihabisin oleh massa, dihabisin oleh warga setempat karena dia sudah mencabuli anaknya sendiri. Kita ambil pembelajaran dari sini buat kalian para laki-laki yang akan menjadi calon ayah, yang sudah menjadi ayah. Kok kalian tega gitu sama anak wanita kalian sendiri? Seharusnya tuh yang menjaga anak perempuan di dalam satu keluarga itu ya adalah seorang ayah ataupun saudara laki-lakinya sendiri. Tapi kok di sini kok malah ayahnya sendiri? Itu darah dagingmu, itu dari darahmu, kamu yang menanam benih itu, kamu yang membuat anak itu. Kok kamu tega gitu? Jadi kayak ada keanehan aja gitu kan. Apa ini ada, tapi dari berita yang sering kita dapat memang aneh gitu. Sering kita dengar udah berita di sosmed bahwasanya seorang ayah yang sudah tega mencabuli anaknya sendiri loh. Bahkan ada yang mulai dari sampai 5 tahun itu sampai berumur 13 tahun gitu loh. Anak perempuan ini harusnya yang menjaga itu adalah seorang ayahnya, seperti itu. Kalau bukan seorang ayahnya atau saudara laki-lakinya, itu siapa lagi gitu, pacarnya gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi kita ambil pembelajaran dari sini bahwasanya sebenarnya yang bisa mengokohkan diri kita itu adalah memang kita belajar ilmu agama, kita belajar membentengi diri kita dengan iman gitu. Karena seperti ini terjadi gitu, kayak nggak ada apalagi ya, nggak ada akal, akal nggak dipakai, hati juga nggak dipakai, nggak ada akhlak gitu kan. Jadi ya aneh lah gitu. Kalau bukan kamu sebagai seorang ayah, kamu sebagai seorang laki-laki, kamu yang merusak wanitamu, anak wanitamu sendiri, itu siapa lagi yang menjaga? Orang lain, laki-laki lain, tuh nggak mungkin. Jadi kita ambil pembelajaran dari sini ya, sama-sama aja lah buat kalian para laki-laki itu jagalah, maksudnya ya bentengi diri lah sama agama, belajar agama, bentengi diri sama iman gitu, lebih dekat sama Allah. Kita belajar gitu, belajar tentang psikologis kayak mana, tentang menjaga diri kita, menjaga nafsu kita itu gimana, seperti itu. Kalau seperti ini tuh mental anaknya rusak gitu, jatuh, dia jadi takut, dia takut sama keluarganya sendiri gitu kan. Jadi takut dia sama keluarganya sendiri. Terus gimana dia nanti mau berani ke luar, berkomunikasi sama laki-laki di luar, berkomunikasi sama teman-temannya di luar gitu, kalau di dalam lingkungan keluarganya sendiri tuh yang merusak mental dia kayak gitu. Jadi ya aneh lah gitu kan. Buat pembelajaran aja dari berita-berita yang udah kita temuin, banyak tersebar seorang abang kandungnya yang laki-laki sudah berani mencabuli adik perempuannya, seperti itu. Saudaranya sendiri, darah dagingnya sendiri, itu tega gitu. Jadi siapa lagi yang menjaga dia sebagai perempuan gitu ya? Buat laki-laki ini ya lebih ini aja sih, dipakai nih otaknya gitu kan. Kita udah dikasih otak, dikasih pemikiran gitu kan, kita punya hati gitu, itu dipakai di mana hati nurani kita tuh kalau misalnya kayak gitu kan. Ya apa ya, kalau aku bilang bodoh gitu, udah keterlaluan lah, bejat gitu. Itu lebih dari bejat gitu. Aneh lah kalau dibilang. Jadi ya dikasih otak, kita ya berpikir gitu loh, sebagai laki-laki tuh berpikir, laki-laki tuh pemimpin, dan perempuan itu makmum gitu.
Jadi kalian laki-laki harus bisa buat contoh gitu ya, bisa menjadi contoh lah gitu untuk para perempuan-perempuan ini sebagai makmum. Kalau kalian laki-laki sendiri merusak harga diri kalian kayak gitu, ya emang betulan udahlah, nggak ada dipakai lagi nih namanya otak gitu kan, aneh. Jadi buat pembelajaran aja buat kalian yang mau menjadi calon ayah ataupun yang sudah menjadi ayah gitu. Tuh jaga tuh anak perempuan kalian. Kalau bisa dari dini hari tuh udah bisa diajarin bagaimana pakai pakaian yang sopan. Gak usah dulu kita misalnya anak-anak kecil itu SD itu gak usah kita dulu bilang berhijab. Setidaknya itu kita kasih pakai pakaian yang sopan gitu. Kita pun sebagai ibu, misalnya ya kan, kita sebagai perempuan ketika udah punya anak itu diajarkan pakai pakaian yang sopan, pakai baju yang sopan, seperti supaya dia juga terbiasa sampai besarnya itu sopan, pakaiannya tertutup seperti itu. Jadi ya buat pembelajaran aja lah, buat aku juga belajar juga untuk ke jenjang yang ke kayak mana ya, menitih kayak ke rumah tangga gitu kan. Jadi ya sama-sama lah bagi pengalaman buat kalian semua yang sudah berumah tangga gitu, buat pembelajaran untuk kita semua supaya nggak terjadi seperti ini. Jadi ya sama-sama lah sebagai ibu gitu kan, diajarin tuh anaknya mana yang ini nggak boleh gitu kan, mana yang dikasih tahu kayak gitu bahwa yang ini tuh malu kayak gitu, ini tuh kayak ibaratnya ini tuh aurat kayak gitu. Dia diajarin lah supaya nggak terbiasa juga dia membuka tubuhnya itu gitu. Oke, jadi itu aja supaya jadi pembelajaran untuk kita semua, buat saya dan kawan-kawan calon orang tua dan yang sudah menjadi orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.